Semangat pagi. Semangat pagi yang luar biasa untuk kita semua. Luar biasa Pak Darmadi, thank Yes. you. Kita sudah ketemu lagi Bapak Ibu sekalian ya di hari Senin yang luar biasa dalam Monday Morning Motivation. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas Cukup panjang. Ada dua law yang kita bahas ya. Ya, dan hari ini Pak Darmadi juga mau bahas 2 law juga nih Pak ya. Iya. Oke, yuk kita sekarang masuk di law yang ketujuh ya. Yes, Dan ini ketujuh. sebenarnya lanjutan juga untuk memperkuat law sebelumnya yang kita bilang, ingat untuk selalu membuat rasa syukur Anda lebih besar dari kesuksesan Anda. Betul. Nah, dan itu kita belajar bagaimana melakukan yang namanya proaktif ya. Proaktif. Gratitude ya. Jadi sebelum kita berusaha secara aktif untuk mengatakan thank you dan bersyukur akan apapun orang yang bantu kita. Ya. Nah, yang level berikutnya ini di law number 7, kita ditantang itu untuk kita akan terus bisa bertumbuh jika kita membuat cooperation kita, keterlibatan kita itu lebih besar dari status kita gitu. Menarik. Ya, status kita Yes, ya. statusnya. Dan status ini kadang-kadang sesuatu yang powerful, tetapi kalau di abuse, dipakai dengan cara yang salah, itu akan membuat antipati orang terhadap kita. Saya sangat yakin Pak, kita udah banyak dengar cerita umpama ada orang-orang di level-level tinggi di negara gitu kan. Kemudian dia berhadapan dengan orang-orang rakyat biasa gitu, umpama di jalan raya gitu. Ya. Dan dengan arogansi tinggi umpama ketika mereka berselisih paham, kemudian mereka mengandalkan statusnya untuk menakut-nakuti orang gitu ya. Dan itu akibatnya seperti bumerang ketika kita lempar di sosial media, dan rakyat itu bisa bereaksinya dengan marah begitu. Ketika orang abuse dia punya status, itu orang marah sekali. Betul. Malah orang sering dihargai kalau dia tidak memikirkan statusnya dia, bahkan seorang presiden pun gitu ya. Yes. Kemudian dia bisa duduk makan lesehan dengan orang gitu ya. Bisa duduk dengerin orang ngomong. Itu malah dibilang ini orang punya powerful influence yang bagus gitu. Setuju nggak Pak David? Betul Ya? banget, betul. Padahal yang dikerjakan tuh hal yang remeh-temeh banget gitu Pak. Belusukan Ya, apa belusukan, gitu ya. belusukan ke pasar, beli barang begitu. Iya kan? Betul. Dia nggak dengan egonya mengatakan, saya presiden, ini barang-barang sini bungkus aja bawa pulang. Nggak gitu. Itu impactnya nggak bagus Pak. Orang nggak suka, arogan itu Pak. Betul. Masih ingat ya kemarin ya, arogan ya, isolation, Oke. ego itu orang benci Pak. Ya. Nah, ketika kita masuk dari satu rasa bersyukur itu, kita tahu bahwa syukur kita makin kita perbesar itu lebih besar daripada sukses kita. Ini law ke-7 ini mengatakan selalu buat cooperation kita lebih besar dari status. Saya bisa asumsi orang yang menjalankan hukum yang ke-7 ini adalah orang yang sudah punya status Pak. Ya. Marketing associate yang top ya, member broker yang hebat gitu ya, Yes. pemimpin yang hebat. Mereka itu kalau bisa mereka harus sembunyikan status mereka. Mereka harus kembali kepada seperti orang-orang normal pada dasarnya, tidak merasa perlu. Pak, saya sering sekali Pak, kalau dalam acara-acara kantor nih Pak ya, yang saya suka datengin karena dia tahu saya mungkin pemimpin di perusahaan ya. Sering kali pas waktu makan siang Pak, saya selalu ditawarin, Pak silakan makan dulu. Itu sering sekali Pak David. Ya. Sering sekali. Karena kalau tuan rumah tidak melakukan itu takut salah gitu Pak. Iya kan ya. Nah, saya paling takut ngambil posisi itu Pak. Oke. Saya paling takut ngambil motong jalan orang Pak. Walaupun kalau saya ngandalin status saya bisa motong jalan orang. Iya. Maksudnya saya bisa pindah untuk ngantri paling dulu gitu Betul. ya. Dengan alasan, aduh aku mesti makan, aku mesti cepet jalan gitu. Jadi aku mesti duduk paling depan gitu. Betul. Ya. Bahkan saya masih ingat ya, presiden kita itu kalau pulang dia paling nggak seneng tuh yang ngawal tuh bunyi-bunyiin gitu Pak. Oh iya, Ya, dia tenang aja gitu. Diem, Dia silent. terhambat macet pun ya dia agak sabar dikit betul, gitu ya. betul, ya. Jadi saya rasa ketika seseorang mulai melepaskan statusnya dan melepaskan semua emblem yang dia punya, dan ketika bisa duduk sama rata sama tinggi dan memakai kupingnya dengan benar mendengarkan apapun masukan, cooperation itu Pak akan punya impact jauh lebih kuat dibandingkan status orang tersebut. Betul. Setuju nggak Pak Setuju, David? Bang. Ya. Jadi ini luar biasa Ya, nih Pak. law ke-7 keren banget nih. Nah ini sebenarnya kan bukan hanya ngajak orang bekerja sama dengan kita karena kita punya tujuan sama, tetapi kita mempunyai empati untuk sebelum mengutarakan kita punya cara berpikir atau ide kita juga mau dengar orang lain punya insight dari mana. Ya. Dan kadang-kadang kita malah belajar banyak loh dari orang. Betul. Ya, jangan-jangan yang saya cerita presiden datang ke pasar nanya harga bawang, dia belajar dari situ. Mungkin lebih pintar dari menterinya dia bilang. Ya. Anda bilang katanya harga udah turun. Ini buktinya. Saya cek belum. Cek belum. Iya. Nah, malah menterinya gelagapan. Kan mungkin menterinya gara-gara tidak cek langsung. Menterinya nanya anak buahnya doang. Mana data kita, hanya bacain gitu. Kelihatan Pak. Betul. Itu powerfulnya itu Pak. Nah di sini cooperation ini saya mau jabarin di buku ini, jabarin dengan bagus ya. Ya. Bahwa
Kalau kita pingin orang lain berkooperasi dengan kita, bekerja sama dengan kita secara sukarela Pak, secara senang hati, semua cooperation itu harus dimulai dengan sebuah conversation. Iya, saya ngobrol iya, gitu. belusukan ini kan datang ngobrol. Kadang-kadang banyak hal itu karena komunikasinya mandek, itu akhirnya timbul masalah. Ya, Timbul prasangka. Betul. Timbul curiga, Pak. Ya, Sebenarnya kalau duduk-duduk makan sambil ngopi, pisang goreng, mungkin jangan-jangan ternyata masalahnya hanya segitu doang. Kayaknya gampang dipecahin deh ya. Jadi cooperation itu kalau kita mau dapat, kita harus memulainya dengan conversation. Kenapa? Hanya dengan conversation kita baru bisa dapat trust tadi, Pak. Oke, Iya kan? conversation, trust. Iya, makanya kalau Anda punya hubungan jelek dengan anak Anda umpama, itu pasti masalah conversation. Coba deh. Iya, betul. Anda kadang-kadang nggak mau dengar anak Anda cerita. Begitu dia cerita langsung Anda potong. Bahkan dia belum cerita selesai, Anda udah langsung bawa ke ujungnya. Orang paling marah kayak begitu tuh. Iya. Ini you nggak perhatiin saya gitu. You kayaknya sibuk sendiri gitu ya. Iya. Tapi kalau Anda bisa conversation baik dengan orang ya, ngobrol baik ya, itu trust itu baru akan build. Nah dari trust itulah baru orang mau berkooperate dengan Anda secara sukarela dan senang hati ya. Dan di dalam proses conversation ini apa yang dilakukan Pak sebenarnya? Ya. Yaitu bertanya Pak. Jadi kita bukan sok tahu datang bahwa ini solusinya kayak begini gitu. Enggak, kita nggak ngomong seperti itu. Kita datang untuk bertanya, menggali ya, menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka begitu ya. Ya. Mungkin sebagai presiden dia bisa tanya, Bu, udah dagang berapa lama di sini? Oh, udah dagang 10 tahun. Dibandingkan 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Gimana? Lebih senang atau lebih nggak senang? Dari situ aja udah tahu. Umpama dia bilang lebih nggak senang. Kenapa? Harga pada mahal, Pak. Iya kan? Konsumen punya uang nggak banyak, Pak. Akibatnya jualnya dikit. Iya. Dan ketika saya hanya bisa jualnya dikit, ketika saya ngambil lagi barangnya di supplier saya yang lebih atas, harganya lebih mahal. Ujung-ujungnya saya nggak bisa cover untuk saya, Pak. Nah, bisa aja dengan cerita itu, ya. Presiden ini akan merasakan, kayaknya masalahnya ada di level ini, di level ini. Dia bisa ngelihat gitu, ya. Bukan sok tahu datang nih solusinya kayak begini. Karena seringkali solusi yang kita tawarkan belum tentu cocok dengan masalah yang dihadapi. Gitu. Ya. Oleh sebab itu, kunci kata pertama itu selain bertanya itu, berarti skill yang kedua adalah mendengar. Pak. Ini nggak gampang. Ini nggak gampang, Pak. Apalagi Anda punya status, Pak. Iya. Orang status kan kayak gini nih, kamu tuh orangnya nggak ngerti, aku ngerti. Udah jangan ngomong banyak nih, aku yang ngomong gitu kan. Nggak mau dengerin. Nggak mau dengerin itu juga susah Pak ya. Jadi listening itu nggak gampang Pak. Jadi langkah pertama untuk bisa dapat kooperasi kan tadi bertanya kan Pak. Yes. Yang kedua mendengar Pak. Yang ketiga ini juga susah juga Pak. Apa ini? Menghargai opini orang lain yang nggak sama dengan opini kita. Waduh. Semuanya susah ya kayaknya. Susah Pak. Ya kayaknya udah kita punya status lebih tinggi, kita merasa kita lebih tahu, kemudian orang ini punya opini yang berbeda dengan saya. Nah, gitu kita ya. harus appreciate. Ya kita mesti appreciate. Itu, ya. Kita tidak perlu setuju dengan opininya dia juga sebenarnya ya. Mungkin kita pikir opini kita benar, tapi kita tuh menghargai opini orang gitu ya. Ya. Dan mengerti masalah orang ini, bukan mengerti masalah saya gitu. Iya kan? Saya punya masalah urusan saya sendiri gitu ya. Tapi mengerti masalah orang yang saya hadapin ya. Kemudian berusaha memperlihatkan kesempatan-kesempatan baru yang bisa membuat orang yang saya ajak ngomong itu menjadi semangat gitu Pak. Ya kan ya. Mungkin awalnya dia nggak mau ngikut saya karena dia takut. Dia nggak mau ngikut ide saya karena beresiko. Ya. Tetapi ketika saya ajak ngomong, melihat masalah yang dihadapin, kemudian saya tawarkan dia, ternyata ada hal-hal positif kalau dia lakukan juga, ada kesempatan besar. Mungkin itu saya bisa mengubah ketakutan orang menjadi semangat orang gitu. Ya. Umpama lah anak kecil lah, pertama kali disuruh berenang kan takut. Pak. Ayo lompat gitu kan ya. Ayo lompat takut gitu kan. Nah caranya biasa orang tua ngomong gitu, kamu tuh lompat belajar berenang. Nanti kalau datang acara sekolah sama rame-rame temen, kamu berenang, kamu kelihatan hebat. Nah itu kan dari ketakutan tuh dibuat menjadi semangat tuh Pak. Betul. Itu dari conversation Pak. Kalau anak kita nggak percaya kita, dia bilang papi bohong, nggak mau dia lompat Pak. Iya kan? Apalagi kalau kita tunjukkan caranya dulu, nih papi lompat dulu nih ya. Dia lebih gampang. Itu ada proses nih, ya kan? Itu semuanya dari conversation dan ujungnya ada trust. Jadi make sure jangan Anda merasa dengan status Anda yang bertumbuh dan berkembang itu, Anda mampu memaksa orang untuk bekerja sama dengan Anda. Tetapi bekerja sama itu dimulai dari conversation. Conversation itu bisa jadi sebuah trust ya. Oleh sebab itu, Anda perlu menciptakan ya cooperation yang lebih besar yang dari status Anda ini menjadi kebiasaan Anda. Kalau ini menjadi kebiasaan Anda gampang menyelesaikan masalah-masalah yang orang lain bilang susah. Bagi Anda jadi gampang. Benar nggak Pak? Betul. Bagi orang lain susah, ya kan?
Bagi Anda gampang karena Anda mendahulukan conversation tadi, ya. Oleh sebab itu Anda dengan secara tidak langsung Anda memiliki sebuah power yang namanya power of persuasion. Anda mampu mempersuasi orang untuk berpikir sejalan dengan pikiran Anda gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang seringkali dibutuhkan oleh seorang pemimpin, Pak. Betul. Saya melihat banyak pemimpin hebat itu menyelesaikan masalah rumit dengan cara yang sederhana. Itu nggak gampang, Pak. Dan itu butuh kerendahan hati, bukan status, Pak. Kalau status pasti Statusnya ditaruh dulu lah. Oh, status dia singkirin dulu. Status nggak penting bagi dia. Dan dia berusaha duduk sama rata, sama rasa dengan Anda. Dan dari situ baru persamaan itu terbentuk, bukan perbedaan. Persamaan itu terbentuk. Oke? Nah, ini loh tadi yang kita bahas yang ketujuh itu singkat ya. Sebenarnya itu kelanjutan dari gratitude tadi ya. Nah, kita ngomong cooperation. Kita lanjut ke law nomor 8, ini juga singkat sebenarnya. Tapi ini menarik. Sebenarnya saya udah cover sedikit di pertemuan sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, kita akan lihat nih ya. Yang law ke-8 ini mengatakan ini bagus sekali. Selalu, kalau Anda terus mau bertumbuh, ingatlah selalu untuk membuat keyakinan diri Anda itu lebih besar daripada rasa nyaman yang Anda dapatkan. Iya, ini keyakinan diri, confidence ini Pak ya. Confidence ini butuh Pak ya. Saya selalu pernah bicara di semua lini bisnis apapun profesi. Kalau Anda lihat orang-orang yang berada di top 10% dari semua profesinya itu adalah orang-orang yang punya confidence, Pak. Kadang-kadang bahkan orang berani ngomong, wah itu orang bicara di depan banyak orang gitu ya. Barusan ini saya dengar nih ada kepala pemerintahan kecil gitu ya, pergi ke Eropa gitu ya, ingin jual barang-barang UKM gitu ya, tanpa teks Pak. Dia bicara bahasa Inggris gitu kepada orang-orang asing gitu ya. Itu menciptakan sebuah apa ya? Sebuah confident yang orang katakan wah hebat banget ya. Dia baca tanpa teks. Itu kan membuat sebuah penghargaan bagi dia, dan itu penting sekali ya. Kita jadi pembicara juga confident itu modal yang paling penting, Mbak ya. Confident itu modal paling penting ya. Nah, kalau Anda mau mendapatkan confident yang besar ya, confident yang meningkat, Anda harus melawan comfort. Karena comfort ini, rasa nyaman ini, security ini yang seringkali menghambat kita maju, Pak David ya. Ya. Ambil contoh, banyak sekali agent-agent yang sukses itu memulai hidup mereka sebagai agent itu sebagai seorang pemimpi, seorang yang berani mengambil resiko ya. Tetapi ketika mereka mulai menjadi sukses, mereka mulai mau nyari nyaman gitu Pak, mau nyari aman ya, mau merasa sudah cukup. Gak ya. Iya, sudah sampai satu titik dia udah merasa kenyang gitu ya. Jadi dia puas dengan kekenyangan ini ya. Nah di sini yang saya tadi bilang confident itu pasti masuk Pak, karena confident itu mengingatkan orang ini bahwa ini belum over loh, lu masih bisa naik lagi gitu. You masih bisa kembangin ke sini. Ya saya juga kadang-kadang suka ngobrol dengan Pak David ya. Kayaknya ini kita coba begini yuk. Walaupun setiap kali hal yang saya usulin tuh kadang-kadang harus ada usaha effort yang lebih besar, tenaga lebih besar, kegagalan mungkin yang lebih besar gitu. Tapi itu confident harus kita punya gitu. Kita pengen mau jalanin sesuatu, kita jalanin gitu. Masalah bisa nggak bisa kan urusan nanti gitu ya. Dan seringkali seperti begitu ya Pak. Bisa nggak bisa itu taunya nanti ketika udah jalan gitu. Dan anehnya selalu bisa Pak. Bener nggak Pak? Tapi kalau kita nggak ngelakuin selalu pasti nggak bisa Pak. Ya. Jadi sikap orang yang sudah puas, sudah nyaman itu selalu membuat kita itu secara motivasi itu tertidur ya. Sehingga kita ketika udah mulai malas Pak, udah mulai malas, confident kita hilang. Ambil contoh nih Pak ya. Pak David umpama senang mau nurusin berat badan ya. Sehari lari, 2 hari lari, 3 hari lari. Kemudian liburan seminggu nggak lari Pak. Waktu Pak David lari lagi berikutnya, itu nggak gampang Pak. Otot-otot kita tidak bisa seperti yang kemarin itu Pak. Dan confident level kita mulai turun. Artinya agent-agent properti yang sukses, ketika mereka sudah sampai sukses, kemudian mereka mulai memperlambat kesuksesan mereka dengan kenyamanan mereka. Untuk lari lagi ke tingkat itu butuh waktu lagi Pak. Butuh momentum yang dibakar lagi Pak. Gigi satu lagi tuh. Iya, sebenarnya orang sales itu nggak boleh berhenti Pak. Ya, momentumnya. Makanya, loh Pak, kalau nggak berhenti kan saya jadi stres. Makanya saya tadi bilang, bagaimana caranya bekerja begitu semangat tetapi tetap happy, tetapi punya passion. Itu harus dijaga sekali Pak. Jadi seorang agent properti itu harus menjaga passionnya dia, nggak boleh dia negatif Pak. Iseng-iseng ngomong negatif, iseng-iseng stres dengan kondisi, itu bahaya sekali Pak. Nah itu Pak David juga kemarin diskusi sama saya kan, seorang pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang berusaha di depan anak buahnya kelihatan tuh tidak mempunyai sikap negatif walaupun keadaan susah. Bahkan berusaha meredam kalau anak buah ini mulai ngomong negatif nih. Berusaha meredam, bukan mengompori. Bahaya.
Ya, jadi kalau dia berusaha meredam, confidence-nya bisa naik, Pak, ya. Nah, saya tadi bilang rasa aman dan nyaman itu sebenarnya adalah sesuatu yang kita inginkan, Pak. Siapa sih yang nggak inginkan gitu? Tetapi bukan menjadi goals terakhir kita. Itu hanya memperlihatkan kita bahwa kita move on ke satu poin ke poin yang lain, ya. Jadi kita harus selalu memperlakukan kenyamanan yang bertumbuh di dalam diri kita itu sebagai sesuatu tempat di mana kita mau bergerak lebih maju lagi. Ya, jadi umpama kalau Anda melakukan sesuatu hal dan berhasil, jangan hanya sekedar menikmati kesuksesan itu, tetapi coba tantang lagi ke level yang lebih berikutnya gitu. Nah, itu yang membuat kita tuh punya confidence nambah. Jadi ketika kita melawan comfort zone kita nih, makin kita tidak merasa nyaman, confidence kita makin kuat nih, Pak. Iya kan? Waktu saya pertama kali lari treadmill 15 menit, saya merasa nggak confident. Saya lari 30 menit, saya merasa ada confidence nambah. Dan ketika saya sudah bisa lari 1 jam non-stop, confidence itu kuat sekali, Pak. Jadi ketika saya dengar orang ngomong, waduh Pak 15 menit berat, saya bilang enggak, saya juga dulu pernah sama kamu. Dan saya gampang memotivasi orang seperti begitu, karena saya juga udah pernah lewat situ. Jadi ketika seseorang menantang comfort zone-nya dia, security yang dia dapat, confidence-nya akan bertumbuh. Dan hanya dengan bertumbuhnya confidence itu, you punya hidup akan bertumbuh terus. Jadi confidence itu harus mesti tumbuhkan gitu ya, Pak ya. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Berikutnya poin yang saya mau katakan bahwa selalu berusaha untuk mengejar goals yang lebih tinggi lagi, itu yang membuat confidence kita akan terus menjadi lebih besar dari zona nyaman kita. Dan ini sebenarnya menyambut yang kita tadi katakan Pak David yang sebelumnya mengenai fear, ya, make your actions bigger than your fear. Ini kan sebenarnya ternyata ketika saya baca buku ini belum selesai, saya pikir dia nggak punya karena saya hanya baca judul. Ternyata ada di dalam ini, bukan menjadi subsectionnya dia, bahwa Dan Sullivan menantang kita untuk mentransformasi ketakutan itu menjadi action. Jadi ketakutan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Sebenarnya ketakutan itu adalah sesuatu yang belum pernah kita coba. Ya, belum pernah kita coba. Dan kalaupun setelah kita coba memang menakutkan dan tidak berhasil, at least kita belajar sesuatu gitu ya. Dan banyak manusia tidak mau belajar sesuatu tapi mau pintar. Nah ini, jadi dia mau lompat nih Pak. Tidak mau belajar sesuatu yang salah, tidak mau belajar gagal, tapi langsung mau sukses, langsung mau berhasil. Nggak bisa. Seperti yang saya cerita minggu lalu, bagaimana karyawan pengen supaya gajinya dinaikkan tanpa value-nya dinaikin dulu. Nggak bisa Pak. Nah ini banyak hal-hal yang kelihatannya simple, tetapi ini kadang-kadang yang membuat kita nggak bisa maju Pak. Jadi bagaimana kita mentransformasi ketakutan kita itu menjadi tindakan. Karena ketika kita sudah bertindak Pak, ketakutan itu akan hilang Pak. Ketakutan itu akan hilang. Umpama nih, seorang agent mau call ada customer yang menurut dia rumit dan galak gitu. Setelah dia call, walaupun orang itu tetap marah, ketika dia tutup telepon, confidence-nya naik Pak. Dia udah bisa ngalahin naga yang dia takutin itu. Dan dia maju satu step Pak. Ya. Nah, tantangan terberat untuk kita adalah bagaimana kita bisa meninggalkan zona nyaman kita yang penuh dengan ketakutan. Dan ketakutan yang kadang-kadang mengancam bahwa kita gagal. Jadi orang-orang sukses harus mempunyai confidence level yang tinggi. Hanya dengan confidence level yang tinggi, mereka berani menantang ketakutan itu Pak David. Nah, oleh sebab itu, makanya dia tantang nih. Buatlah confidence Anda itu ya lebih besar daripada kenyamanan Anda ya. Dan dalam proses ini Anda harus maju walaupun ketakutan-ketakutan siap menghambat Anda. Ya, iya benar sekali ya. Kalau ditanya bagaimana saya tahu apakah saya sekarang berada di dalam sebuah perangkap kenyamanan ya, itu adalah ketika Anda mulai merasa Anda sudah mulai malas, Anda sudah mulai passionnya sudah tidak ada, Anda berusaha santai ya, Anda hanya mau mengerjakan sesuatu yang kayak copy paste aja begitu, Anda nggak punya kreativitas lagi. Nah itu saatnya Anda mesti nendang diri Anda untuk mengambil sebuah langkah-langkah yang berbeda. Ya, ketika Anda bertumbuh, ini tantangannya untuk kita semua. Ketika Anda bertumbuh, Anda mulai tambah tidak takut lagi. Nah, Anda mulai tambah berani gitu. Bahkan ketakutan itu Anda hadapin itu sebagai kayak sparring partner. Anda pengen ngukur nih, ya. Sama ketika treadmill, ketika saya sudah mampu lari itu 9,5 sampai 10. Saya tanya, di atas 10 tuh ada apa sih? Pengen tahu gitu. Dan saya hadapin itu bukan dengan ketakutan. Saya hadapin itu dengan pengen tahu. Pengen tahu walaupun itu menyakitkan, pengen tahu walaupun itu gagal gitu ya. Dan ini yang membuat rasa confident itu membuat kita tuh nyaman dengan ketakutan itu ya. Dan dikatakan bahwa salah satu penemuan terbesar selalu datang dalam diri kita itu ketika kita membuat kesalahan. Iya. Nah, dan karena itu
Karena dengan hanya melawan kesalahan itu dan melawan ketakutan kita, kita menemukan ide-ide yang bisa membuat diri kita lebih maju. Bertumbuh di situ. Jadi nggak gampang. Bahkan kadang-kadang saya suka ngomong Pak David. Bahkan topik-topik yang susah, yang kadang-kadang kita mau bahas, itu seringkali yang membuat kita bertumbuh. Malah kalau topiknya terlalu gampang, itu akhirnya membuat kita terhambat. Oleh sebab itu teman-teman, my last message to everyone, lihat ketakutan itu dengan mata yang tajam dan begitu semangat mengatakan, ketakutan, aku akan kalahkan engkau. Karena setelah aku mengalahkan engkau, aku akan maju lagi satu langkah lagi. Biasa, thank you Brother Bari. Teman-teman sekalian jangan lupa klik like and subscribe YouTube channel ini. Yes. Komen juga jangan lupa di sana. See you lagi dalam Monday Morning Motivation.